semua, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Franciscus Parasian Situmorang, NPM 1740302002. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Nah, di sini saya kembali untuk memaparkan ataupun membagi sedikit ilmu dengan materi penulisan, sumber kutipan dan daftar pustaka dengan cara Harvard Style. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung masuk pada materi, yaitu mata kuliah metodologi penelitian, dengan topik pembahasan kita pada hari ini yaitu penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan cara ataupun dengan metode Harvard Style. Sebelumnya kita harus memahami apa itu arti dari sumber kutipan dan daftar pustaka. Oke, sumber kutipan secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide ataupun tulisan Anda. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Oke, di sini sumber kutipan ini terbagi atas dua juga, yaitu sumber kutipan langsung dan sumber kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Nah, di sini maksudnya si penulis hanya mengambil ide dari orang lain, akan tetapi dia menuangkannya di dalam tulisannya itu dengan cara dia sendiri ataupun dengan cara pemikirannya sendiri. Artinya ini dia tidak mengcopy paste, dia tidak menulis sama persis, akan tetapi dia hanya mengambil ide dari orang lain. Lain halnya dengan kutipan langsung. Kutipan langsung itu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya sama persis. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Nah, ini artinya kutipan langsung ini dia langsung mengcopy dari punya orang lain, langsung dipas dan disalin di tulisannya. Daftar pustaka. Daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Nah, berarti di sini daftar pustaka ini lebih lengkap ataupun lebih lebih komplit dari sumber kutipan, karena pada daftar pustaka ini di sini dicantumkan dari judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya, dan ditempatkan di bagian akhir dari karangan ataupun buku kita. Nah, menurut Ninik M. Kuntaro juga pada tahun 2007, daftar pustaka ialah salah satu teknik notasi ilmiah yang merupakan kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi saat menulis karangan ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah atau artikel, jurnal, laporan, tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, ada beberapa metode ataupun gaya style penulisan sumber kutipan dan penulisan daftar pustaka yang dapat dipilih dan dianut antara lain. Nah, maksudnya di sini teman-teman sekalian, dalam penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka tidak hanya dengan satu cara, akan tetapi ada beberapa seperti Turabian, Harvard Style, Vancouver Style, American Psychological Association ataupun APA Style, Chicago Style, ataupun kombinasi dari berbagai style. Nah, akan tetapi pada pembahasan kita hari ini kita memfokuskan ataupun kita membahas dari metode Harvard Style. Masing-masing style penulisan sumber kutipan tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing, tetapi suatu style yang dipilih dan dianut harus diterapkan secara konsisten. Oke,
karena kita di sini hanya membahas Harvard Style, jadi kita fokus pada satu topik itu aja. Aturan Harvard Style, aturan penulisan sumber kutipan. Nah, di sini ada beberapa aturan-aturan penulisan sumber kutipan pada metode Harvard Style. Yang pertama, sumber kutipan dapat ditulis pada awal ataupun akhir kutipan. Yang kedua, pencantuman halaman sumber kutipan setelah tahun bersifat wajib jika isi teks yang dikutip jelas letak halamannya. Yang ketiga, nama penulis suatu sumber kutipan hanya ditulis nama belakang diikuti tahun dan halaman sumber kutipan. Jika penulis ada dua orang, penulis pertama dan kedua dihubungkan dengan kata dan. Jika penulis lebih dari dua orang, hanya nama belakang penulis pertama yang ditulis sebagai sumber kutipan diikuti et al. Kemudian tahun dan halaman sumber kutipan. Jadi ketika penulisnya adalah lebih dari dua orang, yang hanya kita tulis adalah nama belakang penulis dari pertamanya, lalu diikuti dengan et al dan tahun dan halaman sumber kutipan. Selanjutnya, jika sumber kutipan merupakan literatur terjemahan, maka yang disebut sebagai sumber adalah nama penulis asli diikuti tahun penerbit literatur asli, bukan penerjemahnya. Selanjutnya, aturan penulisan daftar pustaka. Tadi adalah aturan dari sumber kutipan. Nah, sekarang adalah aturan penulisan daftar pustaka dengan metode Harvard Style. Yang pertama, sumber kutipan yang dinyatakan dalam karya ilmiah harus ada dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Literatur yang dicantumkan dalam daftar pustaka hanya literatur yang menjadi rujukan dan dikutip dalam karya ilmiah. Selanjutnya, daftar pustaka ditulis ataupun diketik satu spasi berurutan secara alfabetis tanpa nomor. Jika literatur ditulis oleh satu orang, nama penulis ditulis nama belakangnya lebih dulu, kemudian diikuti singkatan ataupun inisial, nama depan, dan nama tengah. Dilanjutkan penulisan tahun, judul, dan identitas lain dari literatur pustaka yang dirujuk. Jika penulis lebih dari dua orang, nama penulis pertama ditulis seperti aturan D. Dilanjutkan penulisan nama penulis kedua dan seterusnya. Penulisan daftar pustaka tidak boleh menggunakan et al. Nah, tadi kan pada sumber kutipan ketika dia lebih dari dua orang, maka kita menggunakan kata et al. Sementara pada aturan penulisan daftar pustaka kita tidak boleh menggunakan kata et al. Selanjutnya, kata penghubung seorang ataupun beberapa penulis dengan penulis terakhir menggunakan kata dan. Cara penulisan tiap daftar pustaka berbeda-beda tergantung pada jenis literatur. Selanjutnya, cara penulisan sumber kutipan. Sumber kutipan ditulis di awal kalimat atau awal teks. Satu sumber kutipan dengan satu penulis. Contohnya, Asyik dalam kurung tahunnya 2006 menyatakan bahwa jika disertai dengan halaman, maka dia Asyik dalam kurung tahun titik 2 lalu halamannya, menyatakan bahwa, dan seterusnya. Sumber kutipan ditulis di akhir kalimat atau awal teks. Yang pertama, satu sumber kutipan dengan satu penulis, yaitu Asyik, tahun. Ini satu penulis. Nah, dua sumber kutipan dengan penulis yang sama, John, lalu tahunnya 2006 dan 2007. Jika tahun dipublikasi sama, contohnya Sumiyah 2007 A dan 2007 B. Selanjutnya, sumber kutipan berupa banyak pustaka dengan penulis yang berbeda-beda. Contohnya, dalam kurung nama, tahun, titik koma, nama, dan lalu tahun, titik koma, Guan et al. Ini sumber kutipan. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu pada sumber kutipan ini kita bisa menggunakan et al. Nah, selanjutnya, sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu lembaga ataupun badan tertentu, Badan Pusat Statistik,
Ikatan Akuntan Indonesia 2011, Financial Accounting Standard Board 1984. Sumber kutipan tidak menyebut nama penulis tetapi menyebut suatu peraturan atau undang-undang nomor 12 tahun 2012, peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010, pernyataan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010, pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 45. Oke, kita lanjut pembahasannya. Ya, cara penulisan daftar pustaka pada buku teks. Yang pertama yaitu nama belakang, singkatan ataupun inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Lalu tahun penerbitan, judul buku, dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Selanjutnya pada buku teks penerjemah, nama belakang penulis asli, singkatan ataupun inisial, nama depan dan nama tengah jika ada. Tahun penerbitan, judul buku asli, dicetak miring, edisi ataupun cetakan, nama penerbit, kota penerbit, nama penerjemah, tahun, judul buku, dicetak miring, edisi ataupun cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Pada buku terbitan lembaga badan organisasi, nama lembaga badan organisasi, tahun penerbitan, judul buku, dicetak miring, edisi cetakan, nama penerbit, kota penerbit. Selanjutnya pada artikel dalam jurnal, nama belakang, singkatan ataupun inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, judul artikel, nama jurnal, dicetak miring, volume, dan nomor jurnal. Nomor jurnal ini dalam tanda kurung ya, nomor halaman artikel dalam jurnal. Yang kelima, artikel seminar simposium ataupun dalam proceeding, nama belakang, singkatan ataupun inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbitan, nama proceeding, dicetak miring, nomor dan volume proceeding jika ada, tanggal seminar ataupun simposium, penerbit proceeding jika ada, dicetak miring, nomor halaman artikel dalam proceeding. Nah, selanjutnya kita masuk contoh penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan cara metode Harvard Style. Nah, di sini sudah ada contohnya dari sumber kutipan Ilyas dan Kasim 2017 dan daftar pustakanya juga. Nah, bagaimana sih cara pembuatan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dengan metode Harvard Style? Di sini kita akan belajar pembuatan langsung sumber kutipan dan daftar pustaka Harvard Style dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, langsung saja kita buka new. Oke, kita di sini langsung masuk ke reference. Kita pilih insert selection, insert citation. Sebelumnya kita masuk ke insert citation, kita perhatikan stylenya. Nah, kita berhubung kita di sini menggunakan Harvard, kita pilih Harvard, jenis Harvard. Selanjutnya insert citation, add new search. Lalu kita pilih type of source, kita pilih jurnal artikel karena di sini saya ingin menulis sumber kutipan dan daftar pustaka dari sebuah jurnal. Selanjutnya kita masukkan nama penulis. Pertama namanya itu Sani Ilyas. Nama penulis pertama yaitu Sani Ilyas. Kita add. Selanjutnya nama penulis kedua yaitu Ishak Kasim. Ishak. Oke, kita add, terus kita oke. Selanjutnya title, judul dari jurnal yaitu peningkatan efisiensi. Kita copy, peningkatan efisiensi pembangkit listrik tenaga surya.
pembangkit listrik tenaga surya dengan reflektor parabola. Oke, selanjutnya nama jurnal. Nama jurnalnya yaitu J3. Kita copy lagi. Tahun dari jurnal yaitu 2017. Halaman dari jurnal yaitu dari 67 sampai 80. Volumenya itu 14. Terus isu di sini maksudnya adalah nomor jurnal yaitu nomor 2. Nah, selanjutnya kita oke. Nah, di sini dia sudah muncul yaitu sumber kutipan dengan metode Harvard Style. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan daftar pustakanya itu kita enter, lalu kita pilih bibliografi. Selanjutnya kita klik insert, maka muncul dia daftar pustakanya dengan metode Harvard Style. Di sini kita lihat sama ya, sumber kutipan dan daftar pustaka yang ada di sini dan yang barusan kita buat. Oke, mungkin sampai di situ. Ini adalah sumber referensi yang saya pilih ataupun saya ambil untuk merampungkan ataupun menyelesaikan tugas ini ataupun presentasi ini. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.